Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang hakikat dan tata bahasa Indonesia. Bahasan ini penting banget karena lewat bahasa kita bisa berpikir, berkomunikasi, dan menunjukkan siapa diri kita sebagai bangsa Indonesia. Bahasa pada dasarnya adalah sistem lambang bunyi yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Artinya, bahasa terbentuk karena kesepakatan sosial dan memiliki aturan yang harus diikuti. Bahasa juga punya beberapa sifat penting, yaitu sistematis, berupa bunyi, memiliki makna, disepakati bersama, dan sangat produktif. Dengan unsur yang terbatas, bahasa bisa digunakan untuk membentuk kalimat baru tanpa batas. Selain itu, bahasa juga menjadi cermin kepribadian dan identitas bangsa. Sebagai makhluk sosial, manusia menggunakan bahasa untuk menyampaikan pesan dan memahami orang lain. Bahasa manusia memiliki beberapa ciri khas. Kita bisa memakainya untuk menyampaikan hal-hal baru, saling bertukar peran antara penutur dan pendengar, serta mempelajarinya melalui proses sosial bukan dari lahir. Bahasa juga bisa digunakan untuk membicarakan masa lalu dan masa depan, bahkan untuk membicarakan bahasa itu sendiri. Fungsinya pun beragam. Menurut Roman Jakobson, ada 6 fungsi utama bahasa. Pertama, fungsi emotif untuk mengungkapkan perasaan penutur. Kedua, fungsi konatif, yaitu untuk mempengaruhi atau mengajak orang lain. Ketiga, fungsi referensial, digunakan untuk menyampaikan informasi atau fakta. Keempat, fungsi puitik, yaitu menonjolkan keindahan bahasa, misalnya dalam puisi. Kelima, fungsi faktik untuk menjaga hubungan sosial, seperti saat kita menyapa orang lain. Dan keenam, fungsi metalingual, digunakan untuk membicarakan bahasa itu sendiri. Bahasa Indonesia sendiri memiliki 2 peran besar, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia menjadi lambang kebanggaan dan identitas bangsa, sekaligus alat pemersatu seluruh rakyat Indonesia dari berbagai daerah dan budaya. Sedangkan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia digunakan secara resmi dalam pemerintahan, pendidikan, dan pengembangan ilmu pengetahuan serta kebudayaan. Jadi, bisa dibilang bahasa Indonesia adalah urat nadi komunikasi bangsa kita. Bahasa juga tidak bisa dipisahkan dari masyarakatnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menemukan berbagai variasi bahasa seperti perbedaan dialek daerah, gaya sosial, hingga tingkat kebakuan. Misalnya, cara berbicara orang Jawa tentu berbeda dengan orang Sumatera. Tapi semuanya tetap bagian dari bahasa Indonesia yang kaya dan beragam. Menariknya, ada teori yang disebut hipotesis Sapir-Whorf yang menyatakan bahwa bahasa bisa mempengaruhi cara berpikir manusia. Namun di sisi lain, budaya juga bisa membentuk cara kita berbahasa. Artinya, bahasa dan budaya saling mempengaruhi satu sama lain. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang tata bahasa. Dalam bahasa Indonesia, ada 3 bagian utama, yaitu fonologi, morfologi, dan sintaksis. Fonologi adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa. Misalnya bunyi pah dan bah bisa membedakan makna pada kata paku dan baku. Morfologi mempelajari bentuk kata dan proses pembentukannya. Dari kata dasar ajar, bisa muncul kata pengajar, pelajaran, atau mengajar. Sedangkan sintaksis membahas cara menyusun kata menjadi kalimat yang bermakna. Contohnya, kalimat Sinta membaca buku dan buku dibaca Sinta memiliki struktur yang berbeda walaupun artinya hampir sama. Selain itu, ada juga wacana, yaitu satuan bahasa tertinggi yang menyampaikan makna secara utuh baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Wacana bisa berupa artikel, pidato, cerpen, atau percakapan. Sebuah wacana yang baik harus memiliki kohesi, yaitu kepaduan antar unsur bahasa, dan koherensi, yaitu hubungan logis antara ide-ide di dalamnya. Dari semua pembahasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga identitas bangsa, sarana berpikir, dan jembatan budaya. Dengan memahami hakikat bahasa, bunyi, bentuk kata, serta kaidah penggunaannya, kita dapat berbahasa dengan baik, benar, dan santun. Jadi, yuk terus bangga dan cintai bahasa Indonesia, karena melalui bahasa, kita bisa menunjukkan siapa kita sebenarnya, bangsa yang berbudaya, berkarakter, dan bersatu dalam satu bahasa, bahasa Indonesia.